pengen kerja ke Korea tapi takut banget nanti kalau nggak bisa bahasanya gimana. Sini aku ceritain waktu aku awal-awal kerja di Korea dulu. Tapi temenin aku masak dulu di kantin pabrik ya. Hari ini aku sengaja ke kantin pabriknya habis maghrib jadi nggak perlu panas-panasan. By the way, akhir-akhir ini di Korea maghribnya jam 7:30 malam. Dan beginilah suasana di sekitaran pabrik Korea yang berada di pelosok desa. Nyampe kantin pabrik aku nggak lupa langsung nyalain AC. Soalnya kalau nggak pakai AC rasanya gerah banget kayak di oven. Hari ini aku nggak ngecek ada lauk apa aja di pabrik karena hari ini aku pengen banget makan Indomie. Jadi aku langsung aja eksekusi orak-arik telur sama bumbu. Kira-kira kalian ada nggak yang nggak suka Indomie? Hari ini aku kepengen makan Indomie tapi aku nggak pengen makan mie-nya. Jadi aku cuma orak-arik telur terus aku tambahin bumbu Indomie. Nggak lupa tambahin saus sendiri karena Indomie di Korea tuh nggak ada sausnya guys. Terus aku tambahin daun bawang sama cabai-cabean biar ada pedes-pedesnya gitu. Dan ini Indomie tanpa mie-nya udah mateng. Menu simple kayak gini aja tuh bisa ngobatin rasa capek setelah kerja seharian. Hari ini makannya sendirian banget karena teman-teman udah pada makan tadi. Selamat makan. Oke, sekarang aku mau cerita gimana dulu waktu aku awal-awal kerja di Korea. Jadi bahasa Korea yang kita pelajari waktu di LPK adalah bahasa Korea formal atau bahasa Korea yang biasa dipakai sama orang-orang Seoul. Dan sedangkan aku di Korea tuh dapatnya di pabrik yang sangat-sangat pelosok dan jauh dari Seoul. Dan orang-orang di sini tuh pakai bahasa daerah, logatnya pun juga beda. Jadi dulu yang aku pahamin tuh cuma annyeonghaseyo aja guys. Terus kalau kerja gimana komunikasinya sama orang Korea? Ya kita bicaranya kayak orang bisu, pakai bahasa isyarat. Untuk awal-awal kita bakal dimaklumi, tapi nggak boleh lama-lama ya nggak bisanya. Jujur Li, aku dulu pun juga susah guys memahami bahasa Koreanya orang sini. Tapi berkat seniorku yang ada di sini, aku perlahan mulai paham sama kata-kata orang Korea yang ada di pabrik. Kita tuh nggak harus pinter ngomong guys, tapi setidaknya kita paham sama kalimat-kalimat yang diucapkan orang Korea waktu kerja sama kita. Karena nanti di sini tuh kita bakal disuruh ini, disuruh itu. Dan kalau kita sampai salah paham sama perintahnya, bisa-bisa pekerjaannya tuh malah amburadul. Jadi kita tuh kerja sambil belajar bahasanya pelan-pelan di sini. Nanti kalau udah terbiasa kerja sama orang Korea, kita bakal paham sama perkataan mereka. Jadi buat kalian yang mau kerja ke Korea tapi nanti takut nggak bisa ngomongnya, kalian tuh nggak sendiri ya. Semua yang kerja di Korea atau di luar negeri dimanapun pasti awal-awalnya tuh sulit untuk beradaptasi. Contohnya aku sendiri, aku tuh juga nggak terlalu bisa guys bahasa Korea. Tapi kenyataannya aku bisa bertahan sampai 4 tahun kerja di sini. Jadi kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa.